Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resmawi Insani dengan NIM 2321800126 dari kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD Ibu Nur Azizah MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan dan belajar bersama pada materi IPA kelas 5 SD dengan bab 4 berkenalan dengan bumi kita dan topik mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari topik ini yaitu 1. Peserta didik mendemonstrasikan bentuk lapisan permukaan bumi yang terdiri atas lempeng-lempeng. 2. Peserta didik menjelaskan bagaimana lempeng dapat bergerak. Dan 3. Peserta didik menceritakan bagaimana arus konveksi perpindahan kalor pada cairan yang terjadi. Tahukah kalian, apakah kondisi permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga saat ini? Bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu, dan bagaimana proses terjadinya siklus air? Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke materinya. Bumi kita senantiasa mengalami perubahan. Perubahan dari kondisi bumi dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun perbuatan manusia. Cuaca di sekitar kita pun bisa berubah-ubah, ya kan? Ngomong-ngomong tentang cuaca, apa kalian tahu tentang cuaca itu apa? Nah, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan bisa berubah-ubah. Pernahkah kalian merasakan atau di sini di daerah kalian tinggal terjadi hujan tapi di daerah lain ternyata terang benderang? Nah, itu adalah dinamakan cuaca. Bicara soal hujan, sebenarnya hujan itu dari mana sih? Awalnya, asalnya, kemudian kenapa air di bumi kita tidak pernah habis? Nah, ternyata air di bumi kita tidak pernah habis itu karena adanya proses siklus air. Nah, siklus air sendiri yaitu proses perpindahan atau perputaran di permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Di sini juga ada tahapan siklus air. Yang pertama ada proses evaporasi atau menguapnya air danau, air laut, air sungai, ataupun air yang ada di rawa. Karena disinari oleh sinar matahari, nah air yang menguap akan ke atas. Yang kedua ada proses transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian ke atas awan membentuk titik-titik awan yang dinamakan dengan kondensasi seperti ini. Nah, setelah awan ini terbentuk, kemudian akan terjadi proses hujan atau presipitasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini akan menyerap lagi ke tanah dan kembali lagi ke laut, ke danau, ke sungai, ataupun ke rawa-rawa. Ini dinamakan dengan proses infiltrasi. Selanjutnya, bagaimana sih bumi kita bisa berubah? Mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai perubahan kondisi alam yang sifatnya semi permanen. Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Awalnya Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Namun setelah meletus tingginya berkurang menjadi 2.800 mdpl saja. Selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius, 54 kali lipat panasnya
dibandingkan dengan air yang mendidih. Benda apapun akan berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun karena adanya bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat. Selanjutnya ada gambar lapisan permukaan bumi. Yang pertama ada inti dalam, bagian sini bagian terdalam dari bumi sangat panas dan berwujud cair. Untuk inti dalam ini memiliki suhu yang tinggi mencapai 5400 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada inti luar, bagian dalam bumi dan berwujud cair. Untuk inti luar ini berbentuk cair, bagian besar terbuat dari besi dan nikel. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu ada mantel bumi, bagian dalam bumi yang berwujud padat, berbeda dengan inti dalam dan inti luar ya. Mantel bumi ini ketebalannya 40-3000 km. Sebagian besar terdiri dari besi, magnesium, dan silikon. Untuk yang terakhir ada kerak bumi. Kerak bumi itu bagian terluar dari permukaan bumi yang keras atau padat. Kerak bumi ketebalannya 20-70 km tersusun atas batuan granit, dan kerak samudra ketebalannya 5-10 km tersusun dari batuan basalt. Nah, apakah kalian tahu sebenarnya permukaan bumi itu seperti jeli loh? Kalian pernah membuatnya di rumah pasti ya. Permukaan bumi itu seperti jeli, bagian dalamnya cair tetapi bagian luarnya itu padat. Bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi itu berbentuk lempengan-lempengan dan terus bergerak. Jadi, mengapa struktur permukaan kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu? Sederhananya, karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Nah, dari materi itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa bumi kita senantiasa mengalami perubahan. Perubahan dari kondisi bumi dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun perbuatan manusia. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Siklus air adalah proses perpindahan air yang dari permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Permukaan bumi berbentuk padat atau keras, dan lapisan permukaan bumi juga berbentuk lempengan-lempengan yang bisa saling tumpang tindih satu sama lain. Lempengan bumi senantiasa bergerak karena adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Pergerakan lempeng bumi ini menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Arus konveksi pada cairan bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air memiliki suhu lebih rendah. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait mengapa bumi itu berubah-ubah. Semoga kalian semua jelas ya. Sampai jumpa lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.